It's getting closer to midnight. I try to get closer to you. Drinking courage from Ini kacau sih, enak banget. I will soon make a move. Ooh, I can taste it. Gengs, balik lagi di channel Gedein Perut di Vlog From Home. Kali ini gue akan ngajak kalian untuk bikin 5 minute masakan ala Jepang. Yang dimana ini adalah makanan yang gue cobain di Jepang. Akan gue recreate lagi di rumah gue sendiri dengan bahan-bahan yang simple banget. Nah, gue di sini akan bikin 3 menu. Yang dimana ini bahan pertama, bahan kedua, dan ini bahan ketiga. Gue akan bikin 2 appetizer dan 1 main course. Nah, jadi mendingan gue perkenalin dulu ya bahan-bahannya ya, karena emang beberapa bahan di sini tuh nggak semua orang pernah menggunakannya untuk bahan masakan. Yang pertama, ini adalah dashi, yang dimana ini adalah kaldu yang biasanya terbuat dari ikan atau seafood. Gue pakai yang terbuat dari kepiting atau kani ini. Pokoknya kalau kalian mau cari ini, namanya adalah dashi. Ini tulisan Jepang semua sih, karena gue belinya emang di Jepang. Tapi tenang aja, di online shop sekarang udah banyak banget. Terus ini gue punya ochazuke. Ochazuke ini adalah salah satu makanan rumahan Jepang yang dimana ini tinggal diseduh dengan air panas aja dan ditambah dengan topping, maka udah jadi makanan yang super enak banget. Yang dimana ini sengaja gue beli, gue stok banyak di rumah biar kalau gue lapar dan nggak mau repot, gue tinggal seduh ini aja. Ntar gue ajarin gimana cara seduhnya. Terus juga nggak boleh ketinggalan rumput laut, karena rumput laut ini adalah salah satu ciri khas dari makanan Jepang. Bener kan? Terus yang paling kanan ini gue ada saus wijen sangrai, yang dimana ini biasanya buat dressing salad ala-ala Jepang. Ini gue pakai merek Kyupa, yang dimana dia itu masih ada wijen kasarnya di dalamnya nih. Jadi rasanya pasti lebih enak. Dan juga menurut beberapa orang, brand Kyupa ini adalah salah satu yang paling enak yang beredar di Indonesia ini. Nah, untuk bahan-bahan lainnya gue akan jelasin sambil masak ya. Yang pertama kita akan bikin yang ini. Gue akan bikin cawan mushi, yang dimana itu adalah telur kukus ala Jepang, yang dimana teksturnya itu lembut banget dengan sedikit daging, sayuran, dan juga menggunakan kaldu. Kaldu yang gue pakai ini tentunya si dashi ini. Gue pakai 3 butir telur, dan juga airnya itu setiap 1 butir telur 100 ml air. Kocok telurnya, pokoknya jangan sampai telurnya itu terlalu banyak busanya, karena nanti akan bikin tekstur si cawan mushi ini kayak bulan gitu, kayak yang sebanyak bulat-bulatnya. Pokoknya usahakan aduknya sepelan mungkin. Lanjut kita bikin kaldunya, jadi kita pakai air 300 ml. Karena gue pakai 3 butir telur. Oke. Terus 1 sendok teh garam. Kecap asin kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Terus nggak lupa juga untuk pakai si dashi ini, gue pakai yang rasa kepiting. Kalian juga bisa ganti sebenarnya dengan kaldu ayam, atau juga kalian bisa ganti dengan miso soup. Ya, gue pakai si kaldu kepiting ini. Gue pengen cawan mushi gue itu ada rasa seafoodnya dari si kaldu kepiting ini. Ya, kita aduk. Pokoknya sampai semua merata, baru kita campurin si telur ini. Ya, pelan-pelan aduknya. Nanti teksturnya akan bener-bener encer banget nih, kayak gini nih. Nah, untuk dapetin tekstur yang halus, kita harus saring telurnya ini. Kita saring. Kita mix semua sampai rata. Nah, kita sisihin dulu telur yang udah kita aduk dengan si kuah kaldu tadi. Terus kita siapin mangkok untuk kukus dia. Yes. Ini gue pakai daging sapi. Sebenarnya kalian bisa pilih pakai daging apa aja yang ada di rumah kalian. Bisa seafood, bisa sapi, bisa ayam, bisa ikan. Nah, kita tata di bawah sedikit. Masukin potongan wortel. Kita tuang telurnya yang sudah dicampur tadi ke dalam sini. Oke. Nanti kita tinggal kukus aja selama 15 menit dengan api kecil. Nah, selagi kita tunggu kukusnya selama 15 menit, kita bikin dulu salad goma atau salad dengan saus wijen. Caranya gampang banget. Jadi ini sayuran yang ada di kulkas gue. Sayuran apa aja sih, kalian bisa nambahin
tomat, wortel, ataupun timun, pokoknya semua sayuran bisa kalian pakai. Terus kita kasih si saus ini. Jangan terlalu banyak karena nanti rasanya jadi rasa wijen semua. Terus kita aduk. Tuh, kita aduk. Kemudian kita sajiin di piring. Nah, kalau di Jepang sendiri, mereka itu lebih prefer untuk makan sayuran tanpa menggunakan dressing apapun. Gue nggak paham sih gimana cara makannya sih. Yes. Mungkin seperti lalapan kali ya kalau di Indonesia ya. Oke. Gue sediain si chicken karage atau kalian bisa pakai chicken popcorn juga, terserah kalian, sebagai topping si salad ini. Kan banyak tuh anak-anak yang susah banget untuk makan sayuran. Jadi ini bisa jadi salah satu topping untuk memicu mereka mau makan salad ini. Selanjutnya kita bikin si ochazuke ini. Ochazuke itu sebenarnya mereka pakai green tea, bener-bener green tea aja, dituang ke dalam nasi, kemudian dikasih nori atau rumput laut. Tapi karena kita nggak mau repot, nih, gue pakai ochazuke. Jadi gue beli ochazuke yang gue beli secara online. Pokoknya kalian tinggal cari aja ochazuke, pasti ketemu. Bungkusnya kayak gini nih. Mereka ada beberapa rasa deh, kalau nggak salah. Ada yang salmon, ada yang plum, ada yang apa lagi tuh. Gue cuma beli yang salmon sama plum sih. Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka bungkusannya. Terus dituang di atasnya tuh. Udah lengkap banget kan? Jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Ini ada bumbu, ada nori, ada lain-lainnya. Semua ada di sini. Satu bungkus untuk satu porsi nasi. Tapi gue suka nambahin si rumput laut ini sebagai topping tambahannya. Rumput laut. Iya. Oh iya, sekedar info, kalau ochazuke itu kalian bisa menggunakan dashi. Bisa pakai ini yang kalian masak dengan air hangat, atau juga kalian bisa menggunakan green tea, bener-bener green tea tok aja, dikasih kaldu cube, terus ditaruh di nasi, itu udah jadi. Bener-bener segampang itu makanan orang Jepang. Nah, kalian juga bisa tambahin topping sesuka kalian. Jadi gue tambahin si chicken-nya di atas. Yes. Gue paling suka pas ditambahin unagi. Unagi itu belut yang di grill, dikasih saus manis gitu. Tapi kayaknya di Jakarta nyari agak susah, dan juga itu juga kalau ada harganya mahal. Jadi kita pakai chicken aja. Nah, setelah kita angkat dari timannya, kita masukin si daun bawang ini di atasnya. Masukin daun bawang. Dan sudah siap buat dimakan. 3 menu ini nggak sampai 15 menit karena yang paling lama cuman bikin si cawan mushinya ini yang harus dikukus selama 10-15 menit, tapi yang ini nggak sampai 5 menit. Kita coba si cawan mushinya. Ini ya. Wis, lembut banget tuh. Lihat tuh. Walaupun bentuknya nggak sempurna. Tapi lihat dalamnya ini lembut banget. Rasa seafood dari kaldu dashi-nya ini berasa banget. Dan juga ada potongan daging sapinya. Entah kenapa seafood sama sapinya cocok banget. Dan juga tekstur dari cawan mushinya bener-bener lembut banget. Biasanya kalau kita pesen di restoran Jepang, harganya lumayan mahal. Tapi kalau kita bikin sendiri, ternyata cuma modal telur sama daun bawang isiannya sama si kaldu dashi-nya tadi, itu nggak sampai, ya satu mangkok ini nggak sampai 10 ribuan lah. Tergantung dengan dashi apa yang kalian pakai ya. Karena dashi yang gue beli itu harganya lumayan pricey, jadi kalian bisa ganti menggunakan yang lokal atau pakai miso paste atau apa, pasta miso yang tinggal diaduk di dalam air jadi juga sup seperti ini. Next kita ke si saladnya ini. Jadi salad ini bener-bener udah dibalur dengan saus wijen. Terus kita makannya pakai ayam, chicken popcorn. Ini yang gue bilang dengan makan sehat nggak harus menyiksa. Tapi gengs, gue udah nggak sabar ke menu utamanya. Ini main course kita. Si ochazuke ini
Kita kasih air panas. Yes, ini bener-bener cuman air panas aja. Rasa dari sup ini tuh dari saset bungkusan tadi yang gua tuang di sini. Kita aduk. Enak banget asli. Pasti banyak dari kalian yang bilang kalau rasa dari sup ini tawar, tetapi itu salah banget karena rasa dari ochazuke ini cukup asin dan gurih untuk satu porsi ini. Ya, cukuplah untuk sekali makan. Ada garing-garingnya, ada rumput lautnya, udah lengkap banget. Udah jadi deh 3 makanan Jepang yang kurang dari 5 menit bikinnya. Ini boro-boro sampai 5 menit. Enggak. Apalagi ini cuman modal ngegorengnya doang yang lama paling. Terus ini cuman modal ngukusnya yang lama. Sisanya 5 menit, kelar. Kalau kalian mau nambahin rasa seafood, kalian tinggal tambahin si dashinya ini ke dalam sup ini biar ada rasa seafoodnya. Gampang banget kan untuk bikin makanan enak. Buat yang suka dengan rumput laut, ini mantep banget. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya gue ya bisa masak, berarti kalian juga bisa masak. Karena ini super duper gampang banget. Oke deh gengs, thank you for watching. Dan jangan lupa buat subscribe gue di sini, subscribe. Dan juga jangan lupa buat nyobain bikin ketiga menu ini yang super duper gampang. Jangan lupa kasih tahu gue hasilnya bagaimana. Gue penasaran banget dengan hasil masakan nyontek dari Jepang langsung yang gue bikin dengan selera gue sendiri. Apakah kalian suka atau enggak? Let me know. See you on the next video. Bye-bye.